Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru, salam dan bahagia. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, Merdeka Belajar. Judul yang saya pilih adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari Merdeka Belajar, diharapkan para guru dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, serta dapat menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik yang pertama terdiri dari 5 modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita mulai dari modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling penting adalah mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Sebagai pendidik, kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kita harus terus beradaptasi dengan perubahan yang ada agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia atau anggota masyarakat. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tumbuh murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh kembangnya. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Lanjut modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bersifat dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya atau sering disebut asas trikon. Kontinu yaitu pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Konsentris yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif
rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti murid dibentuk dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Melalui proses pendidikan kecerdasan budi pekerti, murid akan bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan watak biologis yang semakin samar dan menebalkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan budi pekerti yang baik. Baik teman-teman, kita lanjut ke modul terakhir, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, atau di depan memberi teladan. Ing madya mangun karso, atau di tengah membangun kehendak. Dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Setelah menyimak video ini, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi form umpan balik pada link berikut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.